Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas komposisi fungsi. Sebelumnya perkenalkan anggota kami ada Mima Hairunisa, Eis Indriani, Fatia Inayah dan Salwa Aulia Rahmat. Yuk langsung ke konsep materinya. Mengenai tujuan pembahasan kita ini agar kita terampil menggambar grafik dan menentukan komposisi fungsi menggunakan GeoGebra. Pengertiannya yaitu komposisi fungsi yaitu pengembangan dua fungsi yang dapat menghasilkan fungsi yang baru. Seperti kita memiliki dua fungsi seperti fx dan gx dapat dibentuk suatu fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi. Operasi komposisi dilambangkan dengan bundaran. Fungsi baru yang dapat dibentuk dengan operasi komposisi yaitu seperti f bundaran gx, g bundaran fx. Semisalkan terdapat sebuah fungsi, semisal fungsi g memetakan himpunan A ke B dengan ditentukan y sama dengan gx, ataupun sebaliknya terdapat fungsi f memetakan himpunan B ke A ditentukan dengan y sama dengan fx, maka fungsi komposisi f dan g ditentukan dengan hx, di mana hx sama dengan f bundaran gx sama dengan f kurung buka gx. Nah, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan mengenai langkah praktikum yang akan dibahas oleh yang berikutnya. Oke teman-teman, sebelum ke langkah praktikumnya, kita ubah dulu algebranya ke object types. Kemudian kita buat teks, yaitu materi tentang komposisi fungsi. Kemudian kita bisa ubah warnanya sesuai selera masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita bisa ubah ini warnanya, yaitu lembar kerja GeoGebra-nya kita bisa ubah warnanya ya. Baik, kita masuk ke langkah praktikumnya. Langkah pertama yaitu ketikkan fungsi, persamaan fungsinya yaitu x pangkat 2 min 2x min 2. Kemudian enter, sehingga akan menghasilkan function f. Kemudian langkah yang kedua, kita buat fungsi kedua dengan persamaan, ketik di input bar x min 2. Kemudian enter, sehingga akan menghasilkan function g. Kemudian langkah yang ketiga yaitu buat titik yang selalu berada di garis fungsi g. Caranya ketik di input bar point dalam kurung g, sehingga akan menghasilkan poin A. Nah, jika yang ditanyakannya g bundaran fx, maka ketik pada input bar poin f. Kemudian langkah selanjutnya, cari nilai gx. X adalah bilangan bulat yang diambil dari koordinat x pada titik A. Ketikkan di input bar dalam kurung g dalam kurung x dalam kurung A besar. Kemudian enter, akan menghasilkan number A. Selanjutnya, cari nilai fx. X adalah nilai dari gx pada langkah sebelumnya. Kemudian, ketik di input bar dalam kurung f dalam kurung A. Kemudian enter, sehingga akan menghasilkan number B. Nah, jika ditanyakan g bundaran fx, maka ketik pada input bar dalam kurung g dalam kurung A. Kemudian langkah selanjutnya, buatlah titik dengan koordinat x dari titik A dan koordinat y merupakan nilai dari
FA. Caranya, ketik pada input bar dalam kurung X, dalam kurung A besar, koma, kemudian B kecil. Enter, kemudian akan menghasilkan titik B. Kemudian langkah selanjutnya, buatlah garis yang sejajar dengan sumbu X melalui titik B. Caranya, ketik di input bar line dalam kurung B besar, koma, X aksis. Kemudian enter, sehingga akan menghasilkan line H. Temukan titik perpotongan dari garis H dengan fungsi fx. Caranya, ketik di input bar intersect dalam kurung H, F kecil. H kecil, F kecil. Akan menghasilkan titik C dan titik D. Nah, jika ditanyakannya G bundaran fx, maka ketik di input barnya intersect dalam kurung H, G. Kemudian, langkah selanjutnya, buatlah suatu titik baru dengan koordinat X dari titik A dan koordinat Y selalu 0. Ketik pada input bar dalam kurung X, dalam kurung A besar, kemudian koma, 0. Kemudian enter, sehingga akan menghasilkan titik E. Kemudian, buatlah titik baru dengan 0 sebagai koordinat X dan koordinat Y diambil dari titik C. Ketik di input bar dalam kurung 0, dalam kurung Y kecil, dalam kurung C besar. Buat kurung lagi di sebelah Y-nya, kemudian dalam kurung C besar. Nah, akan menghasilkan titik F. Jika pada titik A, B, C, D, E terletak pada titik yang sama, misal 0,0 ataupun 0,1, sehingga tidak terlihat yang mana titik A, B, C, ataupun D, maka caranya kita klik titik A dan geser sampai terlihat letak masing-masingnya. Sehingga terlihat kan letak dari masing-masing titiknya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, buat ruas garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita lihat yang sejajar dengan sumbu X ada titik C dan F. Sehingga dengan ketik di input bar segmen dalam kurung C besar, F besar, sehingga akan menghasilkan I. Kemudian selanjutnya, buat ruas garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat yang sejajar dengan sumbu Y ada titik A dan E. Sehingga dengan ketikkan di input bar segmen dalam kurung A besar, E besar, sehingga akan menghasilkan segmen J. Kemudian sembunyikan objek H atau hasil dari langkah tadi. Nah, lalu sembunyikan titik D. Kemudian atur dan ganti ruas garis I dan J menjadi garis putus-putus. Ganti ke style ya, line stylenya tuh garis putus-putus. Kemudian kita klik J, klik kanan, kemudian ubah ke line stylenya tuh garis putus-putus juga. Nah, setelah itu buatlah efek bayangan pada titik B. Caranya tuh klik kanan pada titik B, lalu
pilih trace on. Kemudian geser titik A dan perhatikan yang terjadi pada titik B, yaitu titik B akan menghasilkan bayangan di mana bayangan tersebut adalah grafik dari komposisi kedua fungsi fx dan gx atau f bundaran gx. Kemudian, untuk membuktikan grafik f bundaran gx, ketik di kolom input bar dalam kurung f kecil dalam kurung G dalam kurung X. Kemudian akan menghasilkan fungsi Px. Nah, yang merupakan komposisi fungsi f bundaran Gx. Jika yang ditanyakan G bundaran Fx, maka ketik pada input bar dalam kurung G, dalam kurung F, dalam kurung X. Kemudian fungsi Px tidak dalam bentuk sederhana, maka perlu menyederhanakan fungsi Px terlebih dahulu. Caranya, ketik di input bar simply dalam kurung P kecil. Nah, akan menghasilkan fungsi Qx atau merupakan bentuk paling sederhana dari komposisi fungsi f bundaran Gx. Jika pada fungsi Px di awal sudah dalam bentuk sederhana, maka tidak usah ya teman-teman untuk dilanjut pada bagian ini. Kemudian kita buat kesimpulan. Ketik pada teks, ketikan, sebelumnya kita ketik latex dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ketik f kecil dalam kurung x sama dengan klik di objek, pilih f kecil. Kemudian ketik G dalam kurung X sama dengan klik di objek, pilih G. Selanjutnya ketik dalam kurung F. Nah, ketik pada simbol. Nah, pilih yang kedua, ada ketik klik bundaran. Nah, setelah itu G dalam kurung X sama dengan klik pada objek yaitu Q. Nah, setelah itu terakhir ini untuk kemudian klik OK. Nah, tadi penulisannya ada memakai dolar, itu fungsinya untuk supaya dalam kesimpulannya ada jarak antar barisnya. Selanjutnya kita bisa ubah teksnya, kemudian juga kita sesuaikan juga warnanya. Bisa kita ubah warnanya juga ya teman-teman. Itulah langkah-langkah praktikumnya. Lanjut ke contoh soal, yaitu jika terdapat sebuah soal dengan fungsi fx sama dengan akar dari 4x plus 7 per 3x plus 5 dan fungsi gx sama dengan 3x min 7. Sekarang kita lanjut ke langkah praktikum. Yang pertama, yaitu kita buat fungsi dengan persamaan berikut. Ketikkan di input bar, yaitu strt atau akar dalam kurung 4x plus 7 per dalam kurung 3x plus 5. Enter. Lalu yang kedua kita buat fungsi kedua dengan persamaan 3x min 7. Ketika di input bar 3x min 7 akan menghasilkan fungsi gx. Langkah ketiga, kita buat titik yang selalu berada di garis fungsi b.
Caranya ketikkan pada input bar poin dalam kurung G. G. Enter. Akan menghasilkan titik A yaitu 2,1 dan negatif 0,7. Angka keempat, kemudian kita cari nilai Gx, yaitu X adalah bilangan bulat yang diambil dari koordinat X pada titik A. Pada kolom input bar ketikkan dalam kurung G dalam kurung X dalam kurung A besar. Enter. Nah, ketika akan menghasilkan A, lalu akan menghasilkan titik A dengan negatif 0,7. Ketika akan menghasilkan A, jika yang ditanyakannya adalah G komposisi fx, maka ketik pada input bar fx dalam kurung A besar. Langkah kelima yaitu selanjutnya cari nilai fx. X adalah nilai dari Gx pada langkah sebelumnya. Ketikkan pada kolom input bar, ketik dalam kurung F dalam kurung A kecil. Enter. Maka akan menghasilkan titik B yaitu 1,2. Jika ditanyakan adalah G komposisi fx, maka ketik pada input barnya yaitu G dalam kurung A kecil. Selanjutnya buatlah titik dengan koordinat X dari titik A dan koordinat Y merupakan nilai dari FA. Caranya ketik pada input bar dalam kurung X dalam kurung A besar, koma di luar kurung B dalam kurung. Enter. Akan menghasilkan titik B yaitu 2,1 dan 1,2. Langkah selanjutnya yaitu membuat garis yang sejajar dengan sumbu X melalui titik B. Caranya ketik di kolom input bar line dalam kurung B besar, koma X kecil, eksis, koma X kecil, eksis. Enter. Akan menghasilkan line yaitu H, Y sama dengan 1,2. Misalnya di kolom input bar ketik intersect dalam kurung H kecil, koma F. Enter. Akan menghasilkan titik C yaitu negatif 0,7 dan 1,2. Langkah selanjutnya yaitu kita buat suatu titik baru dengan koordinat X dari titik A dan koordinat Y selalu 0. Maka ketikkan di input bar yaitu dalam kurung X kecil dalam kurung A besar, koma di luar kurung 0 tutup kurung. Maka akan menghasilkan titik B yaitu 2,1 dan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita buat titik baru dengan 0 sebagai koordinat X dan koordinat Y diambil dari titik C. Ketik di input bar dalam kurung dalam kurung 0, koma dalam kurung Y dalam kurung C besar. Lalu enter. Maka akan menghasilkan titik E yaitu 0 dan 1,2. Lalu langkah selanjutnya jika pada titik A, B, C, D, E terletak pada titik yang sama, misal di 0,0 ataupun 0,1 sehingga tidak terlihat yang mana titik A, B, C ataupun D, maka caranya kita klik titik A dan geser sampai terlihat letak dari masing-masing titik. Selanjutnya kita buat ruas garis yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya yaitu membuat ruas garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita lihat yang sejajar dengan sumbu X ada di titik C dan E. Sehingga dengan menggunakan input bar kita ketik segmen dalam kurung C, E akan menghasilkan titik I yaitu 2,13. Langkah selanjutnya kita buat garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat yang sejajar dengan sumbu Y ada di titik A dan D. Sehingga dengan menggunakan input bar kita ketik segmen
dalam kurung A besar, koma D. Enter akan menghasilkan titik D yaitu 2,13. Selanjutnya kita sembunyikan objek H atau hasil dari langkah nomor 7, lalu sembunyikan juga titik D atau hasil dari langkah nomor 8. Atur dan ganti ruas garis I dan J menjadi garis putus-putus. Caranya ke objek properties, lalu ke bagian style. Nah, kita pilih line style yang ketiga. Langkah selanjutnya kita buat efek bayangan pada titik B. Caranya klik kanan pada titik B lalu pilih trace on. Ini trace onnya sudah nyala sampai muncul bayangan. Jika sudah, geser titik A dan perhatikan yang terjadi pada titik B, yaitu titik B akan menghasilkan bayangan di mana bayangan tersebut adalah grafik dari komposisi kedua fungsi fx dan gx atau f komposisi gx. Untuk membuktikan grafik f komposisi gx, di kolom input bar dalam kurung f dalam kurung g dalam kurung y dalam kurung lagi x, lalu enter, maka akan menghasilkan fungsi baru yaitu fungsi px. Selanjutnya, fungsi px tidak dalam bentuk sederhana, maka perlu menyederhanakan fungsi px terlebih dahulu ya. Caranya menggunakan input bar ketik yaitu simplify dalam kurung p kecil akan menghasilkan enter, nanti akan menghasilkan fungsi baru yaitu fungsi px, atau merupakan bentuk paling sederhana dari komposisi fungsi f komposisi gx. Jika fungsi px di awal sudah dalam bentuk sederhana, maka tidak bisa dilanjut pada bagian ini. Karena hasilnya tidak sederhana, kita bisa hapus fungsi px-nya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat teks atau kesimpulan menggunakan toolbar atur dan edit seperti video ya. Kita ketikkan f dalam kurung x sama dengan pilih objek f, enter, dx, pilih, ya sudah, pilih objek g, yang ketiga dalam kurung f bulatan kecil atau komposisi g dalam kurung x sama dengan pilih objek p. Terakhir, ini untuk menentukan nilai komposisi fungsi, ketik f komposisi g, klik objek, pilih empty box, ketik x dalam kurung A besar, Itu mah gak usah, itu bagian aku. emang iya? Kesimpulannya aku. Emang ini iya? Iya, itu kalau misalkan enggak, kalau misalkan ininya 5. Oh, yang ada nilainya? Mm-mm. Ya udah, aku berarti nanti dibuat aja. Atau bilang lagi ini jangan lupa dilatih. Apa tuh, jangan lupa di latex. Oh, sama kita kasih dolar agar untuk apa sih, biar baris. Jangan lupa di latex ya, dan jangan lupa juga setiap di awal dan akhir kalimat dikasih dolar untuk sebentar habis Ulang. kata-kata dulu, kata-katanya jangan lupa kita latex formulakan, lalu tambahkan dolar di awal dan akhir kalimat untuk agar setiap baris tidak berhentikan. Nah. Giliran ini bisa. Ayo. Selanjutnya jangan lupa di latex formulakan agar tampilannya berubah, dan pada awal dan akhir baris kita kasih dolar
agar setiap baris jaraknya tidak terhentikan. Jika sudah, klik OK. Kesimpulan sudah selesai dibuat. Belum bisa. Udah. Udah. Pakai ini enggak? Kesel kunci. Oke teman-teman, lanjut ke soal 1B, yaitu soalnya yang ditanyakan adalah FG5. Nah caranya itu kita langsung geser aja poin A hingga menjadi 5. Geser hingga yang poin A nya itu X nya menjadi 5. Nah jika sudah, kita sudah bisa mengetahui hasilnya ya teman-teman. Kalau misalkan poin A nya itu berubah menjadi 5,8. Oke teman-teman, selanjutnya itu nomor 1C yang ditanyakan adalah G bundaran Fx. Caranya adalah ketikkan di input bar, kurung buka G, kurung lagi F, dan kurung lagi X, lalu kita enter, akan menghasilkan fungsi Qx. Selanjutnya langsung saja kita buat kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan untuk nomor 1B. Ketikkan di teks, yaitu untuk kesimpulan yang nomor 1B, kita ketikkan dulu untuk memisahkan jarak antar setiap barisnya, yaitu kita ketikkan buka kurung F bundaran G, dalam kurung kita cari objek A besar, kita cari objek yang A besar. Nah lalu di dalam empty box-nya itu kita kasih huruf X kecil, A-nya kita kurungin. Jangan lupa di luar empty box-nya kita kasih kurung tutup dan kurung buka juga ya, tadi di awal dan di akhir. Lalu sama dengan F buka kurung, G buka kurung, kita cari objek A besar. Jangan lupa seperti tadi kita kasih di dalam empty box-nya itu X dan kurung buka kurung tutup di setiap samping A besarnya. Lalu kita kurung lagi sampai dengan F dalam kurung, kita cari objek A kecil. Selanjutnya sama dengan kita cari objek B kecil. Jangan lupa kita kasih dolar lagi ya teman-teman. Nah itu dia kesimpulan dari nomor 1B. Selanjutnya itu nomor 1C. Jangan lupa kita kasih dolar lagi. Lalu buka kurung G, kita cari objek simbol bundaran, kita klik. Lalu F dalam kurung X, sama dengan kita cari objek Q. Nah sehingga itu dia kesimpulan dari nomor 1B dan juga 1C. Selanjutnya kita bisa ganti teks atau colornya sesuai selera masing-masing agar tampilan GeoGebra-nya itu menarik. Nah teman-teman, itu dia kesimpulan